Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari monopoli. Pengertian monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Produk yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti dekat. Perusahaan menikmati keuntungan di atas normal karena terdapat hambatan masuk pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Satu, perusahaan menguasai seluruh industri. Tidak ada barang pengganti atau pengganti dekat. Hambatan masuk tinggi atau legal teknologi modal. Perusahaan sebagai penentu harga. Promosi tidak terlalu diperlukan. Di sini bisa dilihat contoh dari pasar monopoli di Indonesia, ada Pertamina, Kereta Api, PT PLN, dan Telkom Indonesia. Selanjutnya, fakta terbentuknya monopoli. Yang pertama, menguasai sumber daya unik. Yang kedua, skala ekonomi, economies of scale. Yang ketiga, hak monopoli melalui undang-undang. Sumber daya unik. Perusahaan memiliki sumber daya yang tidak dimiliki pihak lain. Contoh, BBS, Permata, perusahaan air kota, cadangan minyak, dan sebagainya. Selanjutnya, skala ekonomi. Yang pertama, teknologi modern menurut produksi besar agar biaya minimum. Yang kedua, semakin besar produksi, biaya rata-rata semakin rendah. Yang ketiga, mewujudkan monopoli alamiah, natural monopoli. Yang keempat, ada contohnya. Yang pertama, listrik, air, telepon, dan kereta api. Selanjutnya, monopoli karena pemerintah. Jenis regulasi yang menciptakan monopoli. Yang pertama, paten dan hak cipta. Yang kedua, hak usaha eksklusif franchise. Yang ketiga, pemerintah memberi hak agar perusahaan melayani masyarakat dengan harga terjangkau. Selanjutnya, penentuan produksi dan harga monopoli. Yang pertama, ada permintaan monopoli menurun, downward sloping. Yang ketiga, harga tinggi ketika produksi sedikit. Yang ketiga, marginal revenue. Yang ketiga, marginal revenue. Kurang dari price, perbedaan dari persaingan sempurna. Dan yang keempat, keputusan produksi ditentukan dengan pendekatan total revenue dikurangi total cost. Pendekatan marginal revenue sama dengan marginal cost. Selanjutnya ada diskriminasi harga, yaitu perusahaan monopoli menerapkan diskriminasi harga jika yang pertama, barang tidak bisa dipindahkan antar pasar. Yang kedua, ada jasa memungkinkan penetapan harga berbeda. Yang ketiga, ada elastisitas permintaan antar pasar yang berbeda. Yang keempat, ada biaya diskriminasi tidak memenuhi keuntungan. Selanjutnya ada contoh diskriminasi harga. Yang pertama, ada perusahaan listrik negara, tarif rumah tangga versus industri. Nah, yang kedua ada dokter, pengacara, tarif sesuai kemampuan. Yang ketiga ada harga di pasar internasional lebih rendah dibanding dalam negeri. Selanjutnya, monopoli alamiah, yaitu perusahaan menikmati skala ekonomi sangat besar. Yang kedua, AC menurun terus hingga produksi sangat tinggi. Yang ketiga, itu contohnya yaitu ada listrik, air, telepon, dan kereta api. Dampak negatif monopoli alamiah. Jika perusahaan memaksimalkan keuntungan, yang pertama, harga terlalu tinggi. Yang kedua, produksi terlalu sedikit. Yang ketiga, konsumen dirugikan. Yang keempat, ada menyangkut barang vital, yaitu listrik, air. Nah, peran pemerintah perlu campur tangan, yaitu yang pertama menetapkan harga atau tarif wajar. Yang kedua, itu mengawasi perusahaan monopoli. Presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.